Iran sudah siap 20 tahun dengan semua skenario. Serangan dari Iran tidak pernah berhenti, menghantam sasaran dengan kombinasi asimetris menggunakan drone-nya yang hebat itu, yaitu Shahid 136 itu untuk menjadi decoy dan juga sekaligus bisa nabrak. Itu membuat radar menjadi saturasi, banyak sekali target yang diawasi. Juga menggunakan rudal jelajah dan rudal balistik. Iran sendiri ranking IQ-nya nomor 4 di dunia. Amerika sendiri nomor 33. Jadi Iran itu di level 106, Amerika 33 kan 91, berapa, dan Israel itu 37 kalau nggak salah, 91, berapa juga. Jadi jauh. Iran juga membalas ke negara Teluk. Serangan ancaman Iran kemana? Ke pusat desalinasi masing-masing negara. Penyulingan air laut itu ya? Dan kilang minyak. Tapi nggak dihancurkan, cuman ancaman. Tapi pesannya jelas. Kalau kamu macam-macam, ini hancur. Kamu hancur, selesai. Kenapa? Yang paling hancur adalah desalinasi. Di Saudi Arabia, desalinasi memberi 90% minum air penduduknya. Ya. Di Qatar, di sini rata-rata di atas 80-90%. Apalagi Israel, serangan Iran itu menakutkan, menyerang dengan jamming ya, perang cyber. Pesawat F-15 yang hebat sekali, yang tidak pernah dijatuhkan oleh siapapun, ditembak jatuh sama pesawat teman sendiri. Saya dengar mereka setahun bisa memproduksi hampir, kalau drone-nya bisa sampai 3.000 drone, mungkin semua udah 30.000 ya mungkin. Kalau dia senjatanya 700, ya 700 dikali 20 tahun kan berapa? CIA itu membantu memasukkan Starlink ke Iran sejumlah 40.000. China dan Rusia mengirim bantuan berupa peralatan untuk menjamming Starlink. Alat itu berhasil membuat bukan saja tidak berfungsi internet Starlink, tapi juga bisa menangkap siapa operator-operatornya. Operator yang mengorganisasikan itu yang masih aktif ini langsung ditangkap, tangkap lah. Ini akan digantung semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, perang modern sering dipahami secara sederhana. Siapa yang memiliki jet paling canggih, radar paling pintar, rudal paling cepat, maka dalam bayangan publik yang awam, dialah yang akan jadi pemenang. Bisakah pada perang modern ini tidak harus selalu seorang yang kuat dalam persenjataan bisa memastikan untuk menang? Untuk itu, maka kita akan berbincang dengan orang yang paling ahli dalam soal ini, yakni Marsikal Purnawirawan Agung Sasongkojati, a.k.a. Sharky, mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 Fighting Falcon. Beliau adalah alumnus Air Command and Staff College serta Air War College di Amerika Serikat. Terima kasih sudah bertemu dan berkenan hadir di Madilog. Ya. Dalam berbagai analisis Bapak mengatakan ini adalah perang atrisi. Bolehkah kemudian kami di Madilog yang lebih awam dalam persoalan ini dijelaskan apa itu perang atrisi? Perang atrisi itu adalah perang siapa yang lebih dulu kehabisan daya, kehabisan modal, kehabisan amunisi, kehabisan logistik, atau tidak bisa meneruskan karena permasalahan bahwa dia ada yang harusnya mensupport dia tidak bisa mensupport lagi. Itu namanya perang atrisi. Atrisi juga termasuk atrisi secara fisik dan atrisi non-fisik. Non-fisik itu artinya dukungan politik, dukungan moral, kemudian harga yang menaik, itu adalah atrisi juga. Nah, saya mau jelaskan bahwa bila di dalam, sebetulnya saya sekolah di Amerika ya, tadi seperti disebutkan, dan di situ mengajarkan bahwa setiap negara, kalau mereka bertemu, setiap negara itu memiliki kekuatan, instrumen kekuatan nasional. Masing-masing itu dengan mudah diklasifikasikan. Pertama, dia punya kekuatan diplomasi, kekuatan informasional, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi. Dan masing-masing kekuatan itu digunakan untuk berhadapan dengan kekuatan yang sama dari negara lain, atau state actor, atau non-state actor. Karena beberapa non-state actor juga sangat powerful, bahkan seperti negara, segi keuangannya atau segi organisasinya. Mereka mempunyai juga semacam 4 komponen itu tentu dengan agak berbeda dengan negara. Tapi kalau ekonomi mungkin mereka lebih powerful. Nah, Amerika selama bertahun-tahun menggunakan 4 kekuatan ini terhadap Iran. Secara diplomasi, jelas di dalam berbagai forum internasional berhasil membuat Iran itu menjadi terpojok. Betul. Menjadi lebih lemah,
menjadi jelek, menjadi nggak berbudaya, menjadi diberi sanksi dan segala macam, dan dilabeling negara yang tidak layak menjadi negara yang standarnya sama dengan negara lain, sahabat Amerika. Secara informasional, ini adalah penggunaan media. Baik media sosial, media elektronik, media cetak, dan media apapun yang berhasil membuat Iran tersudut. Betul. Karena pada akhirnya Iran tidak dilihat, banyak yang tidak melihat dia sebagai orang baik, kecuali memang yang melihat Iran sebagai pejuang, sebagai ini membela, tapi kebanyakan membela itu dengan agama. Betul. Atau simpati. Karena tapi selain daripada itu, bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pemahaman itu, mereka melihat Iran dengan negatif dengan berbagai ukurannya, dari negatif sekali dengan agak negatif gitu. Betul. Tapi pada prinsipnya Amerika berhasil melabeli Iran seperti itu. Minimal lebih baik dari Amerika, Amerika lebih baik dari dia lah. Jauh lebih baik ya dari sisi mereka. Kemudian informasional. Ketiga, militeri. Militeri jelas, dengan beberapa kali pertemuan atau perjumpaan ini, militernya Iran itu jelas tidak bisa berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena ada sanksi embargo. Jadi selama bertahun-tahun, pada saat negara-negara berhubungan satu sama lain untuk menjual peralatan senjata, itu ada masalah, yaitu Iran tidak bisa membeli senjata dengan mudah, karena kalau negara itu menjual ke Iran, kena sanksi dari Amerika. Betul. Dan juga kita ketahui bahwa Iran itu dulu ada partner Amerika ya, jadi mereka masih menggunakan pesawat-pesawat peninggalan Amerika yang tahun 70-an, yang pada saat itu Iran adalah salah satu negara yang paling disayang Amerika, kan mendapat pesawat F-14 Tomcat, mendapatkan F-4 Phantom, mendapatkan F-5. Jadi betul-betul Iran adalah negara paling kuat di Timur Tengah ataupun di daerah region Eurasia. Militer, kedudukannya Iran secara militer kelihatan lemah, Amerika secara sangat kuat, meskipun Iran pada tahun lalu berhasil menunjukkan kemampuannya menggunakan rudal balistik sehingga bisa memaksa untuk minta damai. Betul. Tapi kan secara general, karena perang yang dulu tidak sampai hancur-hancuran sekali, maka ya itu kebetulan mungkin anggapan orang. Secara ekonomi, Iran sudah disanksi ekonomi lebih dari 40 tahun. Dengan sanksi ekonomi ini membuat Iran itu menjadi tidak bisa maksimal berkembang. Kenapa? Kalau untuk mau berkembang kan memang harus ekonominya oke ya, dia bisa menjual jasa, menjual barang, menjual apa, kemudian mudah lah dia segalanya sehingga bisa berkembang, devisanya naik dan bisa meningkatkan. Tetapi terpaksa ekonominya jadi tidak bisa mengikuti normal karena banyak negara dalam bidang akan diembargo juga berhubungan dengan dia. Jadi mungkin yang tidak embargo hanya kebutuhan pokok ya, mungkin makanan atau barang-barang yang tidak mengandung nilai teknologi atau nilai ilmu pengetahuan. Namun meskipun demikian, Iran juga sejak hampir 10 tahun terakhir, Iran juga ada sedikit jalan keluar. Karena sejak 10 tahun lahir, sejak tahun 2017, di mana ada beberapa negara, yaitu China dan Rusia, yang memang bukan, yang dinyatakan sebagai negara adidaya pesaing Amerika. Sebelumnya, sejak pecahnya Perang Dingin berakhir, tahun 91, pecahnya Uni Soviet, Amerika menjadi kekuatan unipolar yang mengatur-ngatur dunia. Semua diatur, bahkan termasuk Cina pun masih ikut sama dia, dan Rusia juga ikut dia. Namun tahun 2017, setelah mulai masalah di Ukraina itu, Rusia mengembangkan kemandiriannya karena kena sanksi banyak, dan sama-sama Cina bekerja sama, dan akhirnya dideklar dengan segala parameter sebuah negara adidaya sebagai negara adidaya baru. Sehingga akhirnya Amerika punya teman adidaya, yaitu adalah Cina dan Rusia. Dengan kompetitor langsungnya ada Cina, dan Rusia developing superpower. Nah, dua negara itu dalam kondisi dia di sanksi, dia tidak takut untuk membeli barang dari Iran, membeli minyak lah ya. Karena memang Iran, nah Iran sendiri sebagai negara itu negara yang sebetulnya sangat potensi besar. Dari sumber daya manusia, mereka ranking IQ-nya nomor 4 di dunia. Amerika sendiri nomor 33. Jadi Iran itu di level 106. Amerika 33 kan 91, berapa. Dan Israel itu 37 kalau nggak salah, 91, berapa juga. Jadi jauh, angkanya 15 poin. Satu. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ketangguhan karena mereka adalah bukan sempalan ya, Syiah sebagai agama negara mereka adalah agama yang lahir bersama-sama dengan Sunni, yang Islam semua, tetapi ada perbedaan, yaitu
berbekal mulai dari penderitaan daripada cucu Nabi yang Husain ya, di menjadi Karbala. korban, ya, menjadi korban, Husain dan Hasan, Betul. cucu dari Nabi sendiri, dari anaknya Fatimah dengan Ali, Ali, ya. Sehingga itu menjadi dasar mereka, sehingga menderita itu adalah bagian daripada kebahagiaan dia. Menderita itu adalah bagian daripada bagaimana dia beragama. Betul. Jadi nggak ada masalah itu. Mereka mau orang Iya. keras. Dan juga, tapi samping itu sebelum Islam ada, mereka kan bangsa Persia. Iya. Bangsa Sirus yang agung ya dari sana ya. bangsa yang menguasai tanah yang sama sampai saat ini. Betul. Tidak pernah dikuasai sama siapapun, Betul. kecuali pernah diadministrasi sama Inggris mungkin ya. Betul. Tetapi Iran sendiri adalah negara yang memang orangnya memang bukan bangsa Arab, bukan bangsa Cina, Betul. bukan bangsa. Mereka ada sedikit hubungan dengan India, tetapi mereka bangsa yang udah 2.700 tahun yang lalu besar. Betul. Ya, mereka memiliki kemandirian ya, dapat bisa jualan secara gelap minyak kepada Cina. Amerika punya uang, jadi kehidupan di sana tuh relatif makmur tidak, tapi juga tidak susah karena seperti negara sosialis, semua dijamin. Dia sekolahnya, makannya, kemudian itu terjamin dengan harga murah untuk barang itu. Tapi untuk barang-barang teknologi tinggi memang mahal, apalagi kurs dolar tinggi. Nah, kita tahu bahwa dengan segala kemahirannya, puncak daripada serangan Amerika itu pada setelah perang singkat bulan Juni tahun lalu, akhirnya mereka berhasil dengan dibantu Israel atau Israel dibantu Amerika atau nggak tahu ya, sehingga puncak daripada kekuatan diplomasi, informasi, militer, ekonominya berujung pada sebuah demonstrasi pada akhir bulan Desember tahun lalu. Pada demonstrasi itu Mossad itu berhasil menggalang demonstrasi. Tapi sebelum itu dimulai dengan Amerika melakukan sesuatu dengan finance-nya Iran, sehingga harga lira Iran itu anjlok, dan membuat pengusaha-pengusaha yang menjual barang impor menjadi kesulitan dan mereka berdemo. Jadi kekuatan ekonominya yang tadi digunakan ya? Iya, power ekonomi Amerika. Terus, salah satu dari 4 yang tadi Bapak katakan. Kekuatan informasionalnya membujuki rakyat Iran, kamu berontak dong, gitu kan, kekuatan informasionalnya. Kemudian kepada semua ditawarin untuk berontak, mau dikasih ini, enak loh jadi orang bebas, nggak seperti rezim ini segala macam, itu informasional. Ya. Ekonominya, nah, dan juga dengan ekonomi membujuk beberapa orang Iran untuk berkhianat pada negerinya, atau mungkin dia nggak tahu dia berkhianat, pokoknya dia berdemo, demonstrasi, dan memang lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu memang bekerja, ada yang bekerja untuk negara lain seperti ke Amerika gitu, yang memang dilatih untuk mengorganize mungkin yang normal saja, demokrasi normal, tapi juga mengorganize demonstrasi yang menumbangkan pemerintah. Itu kan cuma tinggal siapa anunya. Nah, jadi di Iran itu ada 3 kekuatan ya, atau 3 posisi. Pertama adalah kekuatan supreme leader, yaitu 88 ulama yang membentuk paling tertinggi ya, dewan tertingginya dengan pimpinan Ayatollah. Itu adalah seperti memegang jalur negara seperti MPR gitu. Arah negara itu di mana. Nah, yang kedua namanya Garda Revolusi, itu ada tentara yang menjaga revolusi tetap jalan. Dia berdampingan dengan tentara reguler. Nah, yang ketiga adalah eksekutif, yaitu presiden. Nah, untuk pemilihan presiden dan kabinetnya itu sama kayak negara lain. Partai-partai saling bersaing, partai-partai saling ribut, berantem, normal, sangat demokratis menjadi presiden. Jadi tidak ada ditunjuk sama Pak Ayatollah, nggak ada. Ini betul-betul di luar itu. Kadang-kadang yang terpilih Dewan 88 ini ya, Pak ya? Di luar Dewan 88. Karena kadang-kadang yang terpilih nggak cocok sama Pak Ayatollahnya, tapi memang sistem gitu nggak apa-apa. Iran memilih seperti itu. Nah, yang terjadi demo ini kepada pemerintah. Jadi pemerintah, ya demo pemerintah kan nggak bener lu ngurus ekonomi nih, kenapa kita jadi dolar aja susah beli kan. Demo pemerintah, tetapi demo pemerintah yang dimulai tanggal 28 itu pada saat menjelang setelah seminggu berjalan damai, kemudian terjadi kerusuhan. Memang ada segerombolan orang yang membakar bis-bis transportasi, membakar bank-bank, membakar poliklinik, kemudian banyak hal yang memang membuat orang jadi heboh dan rusuh, kemudian bahkan menembaki aparat. Nah, pada saat itu juga bahkan menembaki sesama demonstran.
Dan Untuk itu sengaja bikin rusuh ya? iya perusuh kan, Iya, sama betul, kayak kalau perusuh. perusahaan di tempat kita juga kan ada yang Iya, seperti organize macam itulah iya. kadang-kadang. Tapi jelas sana kepentingannya bukan untuk kepentingan aktor dalam negeri tapi luar negeri. Kemudian bahkan jelas-jelas dibilang oleh beberapa pejabat Amerika mengatakan bahwa mari silakan tumbangkan pemerintahmu, selamat kepada agen Mossad yang bersama-sama kalian. Bayangkan gitu. Iya, 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 iya. Udah Yang telanjang sekali ya? operatornya ya orang ya karena merasa yakin Iya, akan menang dan merasa yakin akan diserang. Iya. Nah puncaknya adalah udah jelas nggak bisa apa-apa ini. Wow, makin dengan medsosnya, jadi betul-betul kekuatan informasional dikerahkan. Tapi itu dibatalkan karena China dan Rusia mengirim bantuan berupa peralatan untuk menjamming Starlink. Iya. Jadi diakui juga oleh Amerika, CIA itu membantu memasukkan Starlink ke Iran sejumlah 40.000. Disebarkan ke seluruh provinsi Iran. Gunanya apa? Untuk koordinasi, untuk internet koordinasi. Kalau internet Internet negara dimatikan ya. atau dihambat. Iya. Nah, jadi selama mulai awal tahun sampai tanggal 8 itu terkoordinasi tuh serangannya gini, serangannya betul-betul mengetahui pemerintah di mana, nanti pemerintah jadi lumpuh. Jadi aparat tuh jadi nggak bisa menghadapan demonstran yang hit and run kayak bergerilya. Tapi sejak tanggal 8 itu dioperasikan alat itu berhasil membuat bukan saja tidak berfungsi internet Starlink, tapi juga bisa menangkap siapa operator-operatornya. Alat yang dari Rusia ini? Jadi operator yang mengorganisasikan itu yang masih aktif ini langsung ditangkap lah. Nah pada saat itu juga sudah disampaikan secara mungkin tidak disampaikan lewat berita ya, ini akan digantung semua ini. Ini pengkhianat ya? Ya digantung gitu, ancaman gitu kan. Kan dia menggunakan kekuatan informasional juga kan. Betul. Ini saya gantung nih, saya tangkep ini semua, tak gantung ini gitu. Nah, karena demo sudah selesai tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 9, 10 itu baru dibabat semua orang yang baru ditangkepin lah. Tangkapnya banyak sekali ditangkap. 10.000 lebih kayaknya. Yang mungkin terindikasi gitu loh. Tapi resminya pemerintah hanya sekitar 3.000 orang. Ya? Yang ada yang martir, ada yang orang jahatnya. Tapi mungkin angkanya 2 kali lipat. Nah, terus yang terjadi adalah tanggal 14 itu kan di luar tetap jalan. Wah ini kejahatan segala macam di mana di Indonesia juga. Oh Iran tuh brengsek ya, jahat 30.000 orang. Sempat di sini juga kan? Dikenakan berapa ribu orang, gini. Wah pantas diserang. Terus Trump ya tembakin terus dengan gambar-gambar yang memang Terus Trump saya mau serang nih gitu. Nah yang terjadi adalah beberapa negara Arab bilang jangan diserang Pak, nanti ada masalah nih dengan Selat Hormuz. Netanyahu pun datang. Tolong jangan diserang. Ya katanya mungkin kita nggak siap. Tapi saya percaya kaitannya sama karena yang kan gini, mereka yakin sekali sudah akan berhasil menopling pemerintah ini sehingga terbuka seperti itu. Dan akhirnya karena mereka yakin ini pemerintahannya akan tumbang karena pasti akan diserang oleh Amerika, dibantu serangan Amerika, dan di antara aparat juga sudah ada yang siap untuk membelot. Terbukti juga lokasinya Khamenei juga ketahuan ya. Ada pengkhianatnya memang. Dan memang levelnya tinggi sekali, berarti memang ada seperti itu. Nah, akhirnya ya yang terjadi adalah Netanyahu bertemu dengan Trump, jangan diserang, jangan menyerang. Nah, kemungkinan yang diduga ada terkait sama yang orang mau digantung itu. Karena apa? Kalau seandainya orang itu digantung, mereka nggak punya orang lagi yang mau untuk bantu Mossad. Karena Mossad itu selama 40 tahun sangat mendalam sehingga kata orang, kalau ada 3 pejabat kumpul, satunya mesti agen Mossad. Entah agen secara mengerti dia jadi agen, sengaja, atau mungkin secara tidak sadar jadi agen. Itu kan berarti sangat masif Mossad di sana, di masyarakat gitu loh. Pokoknya kumpul orang, ada satu pasti Mossad, gitu lah. Dan memang betul sampai ada katanya pengkhianatnya yang seorang pejabat tingkat tinggi sekali yang memang itu dan mungkin dalam posisi juga untuk bisa mengambil alih kekuasaan ataupun menggerakkan. Tetapi kan counter intelijennya Iran juga mantap berjalan, juga. Jadi mentah juga itu akhirnya. Nah, namun jatuh berjalan 14 Januari nggak jadi sudah perundingan di Oman berlanjut di Jenewa, Oman dekat Jenewa. Nah,
Tapi kan Iran itu juga sudah tahu ini model begitu dulu waktu tahun lalu berunding lagi berunding terus Ada serangan juga. berserang. Betul. Nah sekarang berunding mereka udah siap. Tapi sih berharap lah karena juga perundingan kan, wah ini udah bagus nih kata Steve Witkoff sama Kushner bilang ini kayaknya arahnya bagus. Iran sudah bagus. Apa yang terjadi? Iran sudah bersedia untuk nuklirnya itu sudah bersedia diluruhkan atau dikasih orang negara lain. Yang kedua dia mau untuk kalau nanti pengayaannya minimal aja dan yang paling penting dia mempersilahkan orang Amerika datang untuk meriksa. IAEA itu ya? IAEA bukan Pak, IAEA kan PBB. Oh iya PBB. Iya. Dulu kan dilarang Amerika, sekarang diizinkan orang Amerika datang untuk meriksa. Langsung ya? Langsung. Berarti kan udah oke. Iya betul. Nah, artinya udah mundur ya kan? Udah oke lah. Iya. Tapi syaratnya sanksi dibuka lah. Iya. Yang lain-lain nanti bicaranya lain lagi. Atau sanksi nggak semua juga nggak apa-apa, yang penting dibuka. Iya. Bisa normal hidup di Iran. Nah, dari awal memang Netanyahu kan nggak suka. Karena Iran yang punya nuklir dan nggak punya nuklir, selama Iran itu sanggup bersaing sama dia dan bukan teman dan tidak ditundukkan di bawah dia, itu nggak bisa eksis. Jadi persoalan mulu bagi dia ya? Bagi dia, karena bukan masalah nuklir, dia tahu. Karena Netanyahu bilang, jangan kamu harapkan saya ngomong, wah Iran siap bikin bom nuklir 2 minggu lagi. Enggak, saya nggak ngomong itu. Tapi yang jelas rudal itunya masuk. Karena mereka tahu, merasakan rudalnya Iran. Tapi rudal Iran pada saat itu hanya rudal biasa. Iran belum mengeluarkan rudal yang lebih. Jadi orang mengukur, wah rudalnya seperti itu, siap, saya bisa ngadapi gitu lah. Karena dia ngelihatnya rudal yang tahun lalu itu pun yang tembus, tapi itu masih rudal tradisional, bisa gitu kan. Kelihatannya gitu. Nah, akhirnya Israel menyiapkan operasi sendiri dan bilang saya mau ini, kamu ikut nggak? Nah Amerika sebetulnya dari Jenderal Denkin, kepala staf gabungan Angkatan Bersenjata Amerika, saya bilang sudah Pak, kita bukan military option, nggak ada untuk nyerang Iran, military optionnya nggak ada. Karena setelah diplomasi kita udah oke, ekonomi kita menekan dia, ini kan sebenarnya secara militer kita nggak ada opsi. Kenapa? Karena opsi ini opsi yang nggak, habis itu nanti ngapain? Habis kita injek nanti, habis itu nalukan nanti akan, dia udah ngeramal seperti ini. Dia tahu kalau dia ini kan nggak jadi seperti ini. Oh, tapi Trump maksa. Enggak. Oh ya dia dengerin. Ngomongnya pada saat tanggal 14 itu. Tapi saat ini mau jalan dan tentu Israel kan briefing kan. Briefing gini kita ikuti Pak. Kita udah ada orang yang beritahu dan tempatnya di sini pasti mati. Kapan itu ya? Ya. Dengan asumsi kalau dia mati, kepala ular dipotong, lainnya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Selesai. Nah, Trump dengan pertimbangan itu, oke ini yakin ya, yakin. Ya udah saya ikut. Makanya secara resmi operasi Epic Fury itu nggak ada. Karena Epic Fury itu dideklarnya pakai medsos. Kalau kita tanya sama AI, Epic Fury itu gimana? Nggak ada Pak, nggak ada. Memang secara resmi nggak ada official dokumennya, nggak ada. Sebenarnya AI kan harus bergantung pada data ya. Jadi kan ada, dia planning lain yang tidak ada perang kayak gini. Mungkin planningnya ngapain, ngebom apa kayak atau apa, tapi bukan planning Epic Fury. Begitu Israel punya plan ini, ya langsung Amerika menyesuaikan buat plan sesuai dengan ini. Itu dikerja sama, diatur buat planningnya, buat kapan berangkat take off, ngatur sini air fueling di mana kan diatur gitu ya. Tactical. Ternyata ya udah ikut aja gitu. Sehingga serangannya itu ya leadernya adalah Israel. Meskipun pada akhirnya mission commandernya dari Amerika. Dan selanjutnya diambil alih Amerika. Karena tentu Amerika, kalau Israel maju nanti gitu saya malah sibuk bela dia, mending saya yang maju biar nanti saya tanggung jawab gitu atau gimana lah gitu ya. Terlaksanalah perang. Jadi semua serangan dia punya target list kan. Target listnya memang sesuai dengan apa yang diajarkan di Angkatan Udara Amerika. Ada namanya ring of power daripada negara. Berupa lingkaran 5. Lingkaran tengah adalah leadernya. Lingkaran sekelilingnya adalah bahan-bahan pokok yang diperlukan seperti listrik, air, logistik, fasilitas. Lingkaran ketiga adalah pemerintahannya. Lingkaran seperti transportasi dan lain-lain. Lingkaran keempat adalah penduduknya. Lingkaran kelima adalah tentaranya. Kalau zaman dulu lingkaran ini ketemu tentara. Nanti baru masuk sampai ke pemimpinnya. Tapi sekarang karena air power memang didesain untuk perang itu cepat, langsung bunuh ke center of gravity, titik
lemahnya orang dianggap dengan asumsi kalau negara modern, negara itu adalah rajanya, kepalanya. Betul. Bila kita buat dia lumpuh, mati atau nggak bisa apa-apa, selesai. Seperti di Irak, seperti di Seperti Venezuela Venezuela, kemarin. kayak apa. Iya, betul. Oke, udah. Pelaksanaan serangan berhasil. Namanya adalah level tactical dan operational. Tactical itu bila menyerang suatu titik atau apa itu taktis. Operasional itu mengorganisasi sekumpulan tactical. Yeah. Jadi segi operasional sukses, tidak ada yang jatuh. Segi tactical semua target tereliminasi, meskipun ada kesalahan atau bukan kesalahan, tapi memang menarget yang salah. Yeah. Menarget anak-anak itu, kemudian mungkin ada anak-anak SD itu, SD, kemudian ada anak-anak. Ada juga mungkin yang lain rumah sakit atau apa, yang itu memang sengaja dan itu salah. Jadi saya anggap sukses 90%. Sukses 90%, bagus sekali sesuai dengan kaidah bagaimana seharusnya perang udara dilaksanakan, air power gitu. Okay. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga, Denkin datang lagi, Kepala Staf Gabungan. Presiden, kita udah laksanakan militer ini, tapi sebaiknya habis ini kita stop saja, sudah tercapai tujuan kita, tactical kita, sudah mati itu pimpinannya, kita stop saja karena kurang gitu. Telah marah. Apa masalahnya sekarang? Nah, pada serangan pertama malam tanggal 28 itu pada saat habis nyerang itu balik ke Israel, itu si Iran sudah balas. Oh, saat itu juga. Saat itu juga. Wis. Dia sudah balas. Sehingga pada saat pesawat F-35 mau landing di Lanut Nevarim di Negev, di Gurun Negev di Israel, itu runway itu sudah dibom. Memang nggak ngerusak runway, tapi kan ledakan itu membuat kotor runway, sehingga orang nggak bisa landing ya. Kayak mengenai taxiway. Tapi kan peledakan itu kemana-mana harus dibersihin semua. Misalnya akhirnya pesawat terpaksa landing di tempat lain. Tempat di bandara di Lanut yang lain. Dan pada saat malam itu juga serangan sudah ke ini dan ke Qatar setelah beberapa tempat. Sudah dibalas sama Iran. Jadi Iran sudah siap. Dan Iran siapnya bukan siap baru minggu itu atau bulan itu. Iran sudah siap 20 tahun, Pak. 20 tahun yang lalu sudah mempersiapkan itu. Mereka sudah mempersiapkan 20 tahun lalu dengan semua skenario. Dia dikeroyok negara teluk, melawan Amerika melawan NATO, melawan Israel, melawan apa, udah siap. Sehingga pada saat gebrakan pertama, dia sudah gebrak kemudian. Dan serangan dari Iran tidak pernah berhenti. Pernah agak jeda dikit, tapi tidak pernah berhenti. Menghantam sasaran dengan kombinasi asimetris, ya asimetrisnya terutama kekuatan yang sangat kuat menghadapi kekuatan yang kurang kuat, ya dengan menggunakan taktik yang berbeda. Dia dihajar habis-habisan permukaan selesai, tapi dia bisa membalas dari dalam perut bumi untuk melempar rudal, ya. Kemudian asimetrisnya karena dia menggunakan drone-nya yang hebat itu, yaitu Shahid 136 itu untuk menjadi decoy dan juga sekaligus bisa nabrak. Jadi dari 100 drone kena tembak 20 masuk lumayan. Ya, betul. Tapi selain itu membuat radar menjadi saturasi, banyak sekali target yang diawasin. Juga menggunakan rudal jelajah dan rudal balistik. Itu semua murah semua. Iya, murah. Dan bahkan rudal yang namanya hipersonik. Nah, jadi menyerang masuk pada hari pertama, kedua, ketiga itu sebagian besar ditembak, 90%, 80% ditembak, tapi tetap masuk. Ada yang masuk dan menimbulkan masalah sudah. Betul. Tapi khususnya yang dekat-dekat, yang di negara teluk, itu memang Iran sudah men-treatment dengan khusus sehingga langsung hancur. Radar-radarnya hancur, pangkalannya naval station di Bahrain itu dihancurkan semua. Dari 27 pangkalan itu, sekarang praktis tidak ada satupun yang bisa berfungsi. Baik berfungsi penuh atau berfungsi setengah. Apakah itu yang membuat negara-negara teluk tidak optimal membantu Amerika dan Israel? Bukan itu. Bukan itu. Itu salah satu yang membuatnya. Nah, apa yang terjadi dengan kehancuran ini? Amerika pertama masih menggunakan pangkalan-pangkalan teluk itu sebagai tempat untuk take off segala ini. Yeah. Nah, tapi masalahnya Iran juga membalas ke negara teluk. Pertama membalas ke pangkalan itu dan juga membuat serangan ancaman. Serangan ancaman Iran kemana? Ke pusat desalinasi masing-masing negara. Penyulingan air laut itu ya? Dan kilang minyak. Tapi nggak dihancurkan, cuman ancaman. Jadi tinggi, nggak bisa tembak, orang tahu menuju situ. Jadi memang bisa ditembak. Mungkin udah dibilangin, saya kirim sana tuh di saat tanggal ya, mungkin bilang gitu. Tapi pesannya jelas. Kalau kamu macam-macam, ini hancur. Kamu hancur, selesai. Kenapa? Yang paling hancur adalah desalinasi.
Iya. Di Saudi Arabia desalinasi memberi 90% minum Minum air rakyatnya. penduduknya ya. Di Qatar, di sini rata-rata di atas 80-90%. Di Iran sendiri hanya 10%, di bawah 10%, jadi nggak masalah. Tapi negara lain, apalagi Israel, itu dia Desalinasinya tinggi. 70% dari situ selain sungai yang di situ ya. Jadi itu sudah mengancam juga dan gini. Dan juga sudah mulai Selat Hormuz sudah ditutup. Itu sudah di hari pertama sudah gerak sebetulnya. Sudah mensabotase, sudah memotong kabel laut, sudah memotong saringannya negara-negara sekitar itu, sudah pasukan katanya jalan, sudah kapal komandonya jalan, sudah jalan semua itu. Memang hari per hari dihancurkan ini, dihancurkan rudalnya, hancur gini, hancur. Ada, saya punya catatan, saya sudah berikan itu. Tapi intinya adalah apa yang terjadi setelah hari ke-10. Kita tahunya dari media, banyak serangan Amerika dari Iran nggak ada. Tapi perlu saya ketahui bahwa setiap hari Iran itu menyerang, baik ke Israel atau ke pangkalan-pangkalan itu, dan mengakibatkan seluruh pangkalan itu tidak berfungsi. Kalau pangkalan laut tidak bisa kapal berlabuh, tidak bisa isi bahan bakar, tidak bisa isi makanan, tidak bisa ganti orang, tidak bisa orang nginep, tidak bisa orang dirawat, tidak bisa ini. Fungsinya nggak ada, sudah. Tidak bisa membantu dukungan komunikasi, tidak bisa membantu dukungan ngawasi ruang udara, tidak masuk untuk telekomunikasi, dan juga sama juga dengan pangkalan udaranya. Nggak bisa membantu ini dan itu, nggak bisa merawat pesawat, nggak bisa ini, nggak bisa. Akhirnya mereka harus pergi ke jauh dari situ, ke Israel, ke Siprus, atau ke mana, ke Turki. Nah, karena negara yang ditumpangi itu keberatan sekali, karena jelas pesannya, kalau kamu biarkan serangan dari negerimu, kamu terlibat. Saya nggak akan tenang kamu, saya kenal itu. Tetapi kalau kamu ternyata masih membantu, selesai itu. Wah, itu kan sampai pada hari ketiga, saking serangan Iran itu menakutkan, sampai bahkan juga Iran menyerang dengan jamming ya, dengan perang elektronika, perang cyber. Iya, betul. Yang terjadi membuat kebingungan di radarnya Kuwait, sehingga pada hari ketiga, nggak salah, itu ada 3 pesawat F-15 ditembak sama satu pesawat F-18 Kuwait dan jatuh. Pesawat F-15 yang hebat sekali, yang tidak pernah dijatuhkan oleh siapapun mulai dari dia dioperasikan, ditembak jatuh sama pesawat teman sendiri. Kenapa? Karena keraguan sistem educate teman dan lawannya. Kuwait, wah ini daripada ngambil resiko ini masuk sebagai rudal atau sebagai ini, ditembak jatuh sama Kuwait. Dengan pandangan mata, tapi kan efeknya nggak jelas itu. Karena di efek itu bunyi, langsung bilang, itu target, itu kawan, itu lawan, itu lawan itu, bukan kawan itu. Sikat kan. Banyak sekali video tentang kerusakan-kerusakan di Israel. Dan selama ini kan kami betul-betul masih skeptis. Karena banyak sekali kan kita selalu menerima juga video-video yang fake gitu ya. Nah, kalau dalam kasus ini, apakah kerusakan-kerusakan di Israel yang kami dan mungkin Bapak pernah lihat juga, itu real, nyata adanya? Kerusakan itu sebagian real, sebagian lagi mungkin buatan ya. Tetapi memang ada media blackout di sana yang membuat tidak bisa orang mendapatkan data atau mengirim data karena ancaman hukuman. Tapi sudah waktu berlalu, sekarang kelihatannya udah 2 hari ini udah mulai keluar gambar-gambar beneran di sana, orang berani nyarin. Atau ada orang yang, kan ada orang stranded di Israel juga saat nggak bisa keluar karena tertutup negerinya, itu pas pulang ke negerinya, orang-orang India itu udah mulai keluar. Dia kesaksian-kesaksian mereka akan mengatakan seperti itu. Sesungguhnya Iran itu menyerang hanya target militer ya, atau target memang pejabat itu. Tetapi masalahnya rupanya banyak dari bunker-bunker itu, bunker-bunker pemerintah ya khususnya atau militer itu diletak di tengah-tengah tempat penduduk. Mungkin tujuannya untuk deception ya, biar orang nggak menyangka dia orangnya bagian sipil datang ke sana, masuk bunker. Memang setiap tempat ada bunker ya. Tapi bunker-bunkernya itu ada bunker-bunker yang bersama penduduk lah. Dan itu yang mengakibatkan banyak juga kelihatan rumah-rumah biasa kok kena serang gitu. Nah, saya balik lagi ke tadi. Nah, setelah waktu berlalu, 10 hari kemudian, kita hitung lagi. Tadinya diplomasi sangat kuat Amerika, informasional sangat kuat Amerika, militernya jelas kuat, ekonomi jelas kuat. Kemudian setelah semua lalu kita tahu tanda-tandanya bahwa penduduk Amerika dipersilakan oleh Kementerian Luar Negerinya untuk keluar dari Timur Tengah. Bapak udah tahu?
Jadi memang ada radiogram atau surat menyatakan seluruh warga negara Amerika sipil keluar dari Timur Tengah. Itu artinya apa? Apa tuh ayatnya? Artinya dia nggak menjamin keamanan warga negaranya. Negara ini tidak sanggup menjamin warga negaranya keluar dari Timur Tengah dimanapun itu, padahal ya situasinya baik-baik saja. Mungkin berarti kan ada blackmail. Berarti Iran kan blackmail. Blackmail yang disampaikan, yang nggak disampaikan adalah lewat jalur intelijen, tak culik wargamu, gimana mau kamu tak tahan kamu 2.000 orang wargamu. Mungkin bukan culik, tak hajar wargamu, enggak, mungkin gitu ya. Enggak gitu. Mungkin culik kan lebih mengerikan, Pak. Iya betul. Ya. Itu yang anu lah. Ya mungkin gitu kita nggak tahu, tapi jelas dan itu ngeluarinnya pakai medsos, pakai X Twitter, mengumumkannya itu Twitter, nggak ada resmi dan itu yang pejabat dari Kementerian Luar Negerinya. Terus kemudian seluruh pangkalannya hancur, nggak ada tersisa yang bisa digunakan. Kemudian mulai berdatangan body bag. Body bag ya? Iya, yang serangan di Kuwait, betul. Yang serangan di mana sudah mulai datang balik ke Amerika dengan disembunyikan, pertama ke Spangdamm di Jerman ya, dan itu kelihatannya lebih daripada 1 lusin itu sebetulnya beda. Nah itu kan mulai mendapatkan masalah. Tapi yang paling membuat shock itu pada hari ke-5 naik sudah lewat $100. Hari ke-6 atau ke-7 dengan serangan ditambah, jadi memang nargetin serangan ke beberapa tempat yang langsung naik $140. Lewat $150 harga minyak. Dan itu langsung terasa di Amerika. Saat Exxon ataupun Stanvac ataupun Caltex di sana yang menaikkan harga 50%. Kan langsung terasa. Langsung menyelesaikan semua harga di Amerika. Nah, ini masalah. Berontak ya? Ya di Amerika paling tidak rakyat kemudian komplain kan? Mungkin nggak komplain gitu, tapi kan menjadi amunisi bagi pendukung Trump. Kalau dia tidak komplain soal ini, nanti kan rakyat tahu dia ngomong nggak sama pemerintah untuk menurunkan ini atau menghentikan ini. Rakyat Amerika mayoritas kan nggak setuju kan. Nah kalau dia lihat meskipun dia Republikan, begitu dia tahu ini kok lebih mementingkan Israel daripada saya, nanti pemilu setelah bulan November bisa bubar jalan itu Republik itu. Nah sekarang masalahnya adalah apakah wakil rakyat ataupun senator di sana memilih, meskipun mereka mungkin disupport Israel untuk jadi situ, sekarang dia milih Israel atau milih suaranya? Konstituennya ya? Konstituennya. Kalau dia milih konstituennya bisa, mungkin dia survive sampai ini. Kalau enggak, bisa tergantikan dia. Nah itu, sekarang pertempurannya ada di Amerika. Di dalam negeri Amerika ya? Dengan kekuatan, jadi dia berhasil dia pertama dia ditutup itu Selat Hormuz, diserang kilang-kilang minyak yang lain, sehingga naik kan nggak aman lewat Laut Merah. Houthi itu ngancam loh. Laut Merah ada yang dihajar, ada 2 tanker dihajar. 2 tanker, ya 2 tanker apa dua kendaraan pengangkut kontainer sampai rusak berat, namanya Exo apa gitu. Itu dihajar sama Houthi. Jadi naik semua, biaya kirim naik, harus muter Raja Harapan. Asuransi juga naik. Wah, semua nggak tertanggungkan oleh ini. Nah, jadi secara diplomasinya semua pada deket ke Iran kan. Udah Iran gini, saya teman mula semua gini, dan jelas Cina, Rusia, Pakistan, wah, saya bilang Pakistan kasih garansi nuklir. Kamu diganggu ancam nuklir, saya ancam dia dengan nuklir. Dan Cina, Rusia jelas, yang lain mendekat, kita juga mendekat semua ini. Dan negara Teluk kan nggak mau gabung sama Amerika nih, saya mungkin menggunakan ucapan nggak setuju atau apa, tapi nggak mau semua kan. Ini tetangganya nggak masalah. Nah, secara diplomasi kan turun Amerika. Iya, betul. Naik. Betul. Tunggu kurnya gitu. Informasional. Nggak perlu kan dia bikin propaganda. Jelas. Itu orang Amerika pergi semua tuh. Betul. Itu pangkalannya bubar jalan tuh. Itu body bag masuk ya? Body bag berangkat. Saya nggak fitnah loh. Itu kenyataan kamu beritain sendiri kan. Kamu nggak berani beritakan kan. Gitu. Tapi di samping itu dia ngelempar lewat medsos yang sama. Kan medsosnya Israel di Iran kenceng juga tuh. Iya, medsosnya bilang, kamu jatuhkan tuh pemerintahnya. Nanti kamu seneng loh nggak di bawah rezim ini. Sekarang ke Iran, ngirim ke Israel gampang. Saya dapat informasi juga ceritanya gini. Kalau kamu bisa pemerintahmu menghentikan ini, kami menghentikan. Wah, dia kan, rakyat Israel kan, saya minta berhenti, pemerintah berhenti nih. Sudah, kami nyerah lah, kami kalah nih. Udah, jangan serang kami orang biasa saja. Jadi pemerintah. Nah, kan sekarang malah jadi masalah di Israel. Di dalam negeri Israel. Itu adalah informasional. Yeah. Nah, Israel Iran naik nih.
dengan segala macam ininya, apalagi berita di blackout, bebas dia si Iran untuk membuat versi dia sendiri yang masuk ke masyarakat. Karena sebelah sana nggak menghambat berita versi resmi, terus menyerang Israel. Tapi kan Israel tinggal ini loh ada masalah tinggal dia buat versi hoaxnya atau apa, membuat babak belur kan. Biasa siapa yang menyembunyikan sesuatu itu pasti kesulitan untuk menghadapi hoax karena dia menyembunyikan informasi militer. Nah, betul militernya Iran, angkatan lautnya dibabat, tetapi kan tetap Hormuz itu bisa di stop dengan apa? Dengan ranjau, dan dia kan Iran sendiri kan pulau yang besar, itu ada kapal yang besar kan dia bisa taruh rudal-rudal, dan karena jaraknya cuma 33 km atau 35 km, itu nggak perlu rudal yang gede-gede, cukup rudal panggul saja sudah bisa untuk jebol kapal. Lah kapal kalau jebol lambungnya, meskipun kecil, apa berani jalan terus di laut? Cukup jebol kecil aja lah. Mau kapal segede pun bolong gitu sebesar bola di atas garis air. Garis air, betul. Garis air, siapa yang mau itu? Kan cukup untuk kapal itu lumpuh, nggak perlu tenggelam kan? Nah itu, wah ini udah ngeri kan. Habis itu sekarang ekonomi. Nah ekonomi kan tergantung, selain tadi kekuatan diplomasinya, ekonominya kan jadi powerful Iran ini. Siapa yang kamu mau, dia bisa, siapa yang mau kamu harap usir itu kedubesnya, kamu boleh lewat kapalnya gitu kan. Bapak mengatakan bahwa rakyat Iran sebetulnya sudah siap menyiapkan hal ini 20 tahun lalu. Apakah 20 tahun lalu itu artinya senjata-senjata mereka ya tergolong senjata-senjata yang agak out of date nggak? 20 tahun lalu mereka sudah membuat industri senjata itu sudah sama lah standar. Pertama mereka mendapatkan mungkin rudal dari SCAD itu loh, SCAD yang SCAD ya betul. Dari mana? Dari Rusia, dari mana? Itu cukup dan dikembangkan oleh dia. Kemudian khususnya setelah Perang Teluk dia ngelihat bagaimana, kan dia diajak perang dengan Irak dulu kan. Nah makanya sekarang yang digunakan itu adalah yang senjata barunya hanya beberapa, kebanyakan senjata lama. Zaman dulu itu, dihabiskan dulu stoknya. Senjata barunya yang lebih canggih, baru ikut aja nimbrung gitu lah. Kalau 20 tahun lalu, dan tadi Bapak mengatakan bahwa senjata-senjata awal yang digunakan adalah senjata lama, jadi sebetulnya Iran masih siap dengan sekian banyak senjata dalam tanda petik barunya? Iya, saya dengar mereka setahun bisa memproduksi hampir, kalau drone-nya bisa sampai 3.000 drone. Mungkin setahun udah 30.000 ya mungkin. Kalau dia senjatanya 700 dikali 20 tahun kan berapa? Udah 7 kali 2, 14 ribuan ya? Iya, dan sekarang mereka setiap dia menggunakannya kombinasi ini, paling menggunakan 200, setiap hari 200, habis ini berapa 70 hari lama. Kalau ini, ada yang mengatakan bahwa Fatah yang rudal Fatah itu hypersonic. Apakah memang sudah hypersonic atau kata beberapa kalangan dia sebetulnya belum hypersonic? Ya hypersonic itu karena jelas terbukti nggak bisa ditahan sama Patriot. Sama Patriot ya, sama Iron Dome juga ya. Iya, Iron Dome itu hanya untuk nyegat roket-roketnya Hamas itu loh, Iron Dome. Habis itu di atasnya David Sling. David Sling itu rudal jelajah yang lebih jauh. Kemudian namanya lagi di atasnya adalah rudal Arrow dan Patriot dari Amerika. Nah, itu untuk rudal balistik dan segala macam. Nah, tapi itu ada masalah, yaitu bahwa masalah ekonomi, karena rudal yang dikirim oleh Iran itu harganya, penangkisnya itu biasanya harganya 4 kali, 5 kali lebih mahal. Tapi kalau udah yang drone kecil, yang terbang tinggi dan kelihatan dengan jelas, itu biasanya kan aneh ya, rudal Patriot ditembakkan 2, masing-masing $4 juta. Menghadang yang drone, kecil itu yang murah ya? Drone Shahid 136 yang harganya $20.000. Jauh. Dan ditembakkannya mungkin 5, terus yang ditangkis yang mana ini gitu. Jadi sudah depleted sudah berkurang banyak. Nah sekarang kita balik lagi ya, jadi pada hasil akhirnya skornya diplomasi instrumen kekuatan nasional Amerika itu sangat turun. Iran sekarang naik. Jadi dia kekuatan power, sehingga makanya sekarang omongannya cuma Iran sama Amerika, Israel udah nggak dilihat. Apa pentingnya Israel di dalam sini? Kan enggak. Apa dia? Oh dia punya nuklir ya, so what? Kalau dia berani pakai nuklir, Israel tidak akan eksis lagi di dunia.
negara sekecil itu pakai nuklir, ya dihajar, Iya. selesai dia, nggak akan tempat lagi di dunia dia. Iya. Oh dia nggak, oh dia cara dia menghentikan ini, cara menghentikan. Jadi dia nggak ada eksistensial threat untuk kelangsungan hidupnya Israel, nggak ada. Dia yang membuat serangan, dibalas, dia babak belur. Betul. Dia kan nggak bisa bilang, saya katanya nggak, ya negara Israel masih jalan gitu kan, Iya. nggak ada yang membuat dia mau invasi, mau dicekik, kan tidak ada. Itu jadi nggak ada alasan untuk. Jadi nuklir itu nggak bisa digunakan, tapi Iran bisa punya lebih ampuh dari nuklir, yaitu senjata balistiknya ini lebih ampuh, bisa digunakan. Dan yang paling penting rakyat Timur Tengah kan semua sorak-sorak bergembira ngelihat Israel dihajar. Betul. Setelah bertahun-tahun dipermalukan sebagai bangsa lemah, nggak bisa nolong orang Palestina. Tapi inti dari semua ini adalah masalah Palestina. Yang kedua adalah masalah containment Amerika ke Cina. Satu, Palestina membuat Israel itu melakukan apa saja, dengan alasan apa saja agar tidak diselesaikan, tidak mau jadi negara Palestina, itu satu soal. Satu lagi, Amerika ingin mengkonten Cina yang menjadi pesaingnya. Karena apa? Karena Iran, Venezuela, dan banyak negara itu adalah sumber daripada minyak murah bagi Cina. Betul. Kalau selama dapat minyak murah, maka daya saingnya Cina pasti lebih bagus. Betul. Harganya bisa lebih murah, Betul. kualitasnya bisa lebih bagus karena menggunakan energi yang lebih baik gitu. Kalau dari perakiraan Pak Syarki, ini katakan saja 10 hari ke depan itu akan bagaimana? Dari sisi Amerika dan dari sisi Iran. Nah, kita berhadapan dengan orang namanya Donald Trump. Donald Trump itu ternyata tidak menggunakan logika militer ya. Karena militer bilang, Pak jangan serbu, jangan ini. Dia tetap nyerbu. Dan sekarang begitu ternyata terjadi seperti yang diramalkan oleh bahwa kamu akan mentok, military option bukan military, dia bisa membawa ini ke arah perang yang lebih berat lagi dengan menghajar Iran, menghabisi Iran, dan keluar dari semboyannya untuk melindungi rakyat Iran lah, untuk membuat rakyat Iran hidup lebih baik dengan ngebombing semua. Itu pilihan dia, tapi itu pilihan yang buruk. Pilihan lain adalah bagaimana dia berhenti. Dia bisa berhenti kapan saja, cuman sekarang kan gimana saving face. Menyelamatkan muka dia ya. Tapi bagi orang yang nggak punya malu seperti beliau, saya kira bisa gampang-gampang dia out saja bilang, oh gini-gini selesai udah pergi. Tapi kan sekarang masalahnya ada Israel yang ngancam dia nih. Yang ngancam dia kalau kayaknya ada sesuatu yang diketahui oleh Israel sehingga Trump tuh manut sekali ikut ya. Ya mungkin ada suatu rahasia atau apa. Sudah dengar kan itu bunkernya, saya nggak bilang ya, bunkernya kan gini. 2 hari yang lalu itu Israel minta izin untuk menyikat kilang minyaknya Iran, diizinkan. Tetapi yang terjadi bukannya kilang minyak, tapi tangki persediaannya dihajar semua. Amerika sangat tidak berkenan. Kenapa? Janjinya Amerika pada rakyat Iran adalah tidak akan mengganggu rakyat Iran. Dan itu semua, dan itu yang digembangkan oleh antek-anteknya Amerika di Iran. Dan sekarang itu mati semua, kan marah semua. Kamu yang ngajak saya pro Amerika, ini sekarang kayak gini. Wah, itu kan itu Amerika merasa itu. Nah, dan bukan kebetulan 12 jam setelah itu bunkernya Netanyahu tepat dihajar di atasnya. Saya nggak ngambil kesimpulan ya dari situ. Oh, saya juga ingin bertanya gini. Bunkernya Netanyahu, kemudian saya baca juga beberapa waktu kemarin, ada bunker yang di dalamnya ada pimpinan Mossad. Dan beberapa media mengabarkan dia tewas di sana. Nah, siapa sebetulnya yang membantu Iran? Apakah ada bantuan satelit dari sekutu atau Iran sendiri yang punya kemampuan untuk itu? Iran pasti punya kemampuan, ada mata-matanya di dalamnya. Tetapi kalau sampai kediaman pimpinan Mossad dan kediaman Netanyahu sama seperti di Iran sendiri, kan orang dalam yang bocorin. Sekarang pertanyaannya, apakah orang dalam ini orang dalam Israel atau orang dalam temannya? Nah, saya nggak berani mengambil posisi, tapi kan saya hanya bisa menggunakan sampai berpikir sampai segitu. Orang dalam temannya itu Amerika ya? Sekarang Amerika mau menghentikan perang ini. Hambatannya apa? Dari baca dari Israel, dari kata Trump, saya mau menghentikan perang ini, tapi saya harus koordinasi dengan Bibi. Bibi itu Netanyahu. Tapi yakinkah Bibi itu bisa dikoordinasikan? Kalau dia bilang enggak, gimana? Dan sama gilanya kan antara Trump dengan Bibi ini? Enggak, Trump enggak segila itu. Kalau Bibi memang dia gila, ya? dendam kesumat yang harus dihancurkan ini, dan memang yang bikin gara-gara kan dia. Kira-kira kalau Bibi nggak ada atau Netanyahu nggak ada, apakah gampang damainya?
lebih gampang. Iya. Jadi ada kemungkinan sebetulnya Bibi akan dilenyapkan, maaf, oleh kekuatan Amerika sendiri yang menginginkan mereka out dari persoalan ini. Saya nggak bilang itu ya. Ya. Tapi sekali lagi, perang ini bukan kepentingan nasional Amerika. Betul. Dan sekarang kepentingan nasional Amerika, bayangkan Amerika yang sudah selama 40 tahun lebih membuat jadi negara yang paling disegani di Timur Tengah, menjadi patroli polisi di sana. Tiba-tiba dalam seminggu musnah semua peralatannya, kemudian levelnya sampai sekarang harus ngemis tapi nggak berani, nggak enak sama Iran untuk stop ini. Terus siapa yang menjadi penghalangnya? Satu, Israel, Pak. Dan siapa Israel? Netanyahu. Karena zaman Shimon Peres kan sebetulnya udah mulai agak lumayan lah gitu dibandingkan dengan sekarang ini. Saya kan, tapi ini di luar kemampuan saya. Saya mampu untuk membantu perencanaan perangan udara. Saya bisa menganalisa serangan udara. Tapi kalau ini udah beyond my knowledge, Pak. Cuman karena saya kan menyusun menyusun kronologis. Tapi itu kronologis saya langsung terkena. Jadi kok tiba-tiba Iran jadi tahu posisinya ini gimana nih? Kan posisi detailnya, semua posisi lain bolehlah dia tahu ya. Tempat pusat ini, tapi Bibi nyembunyi di sana, si Netanyahu sembunyi di sana, kemudian Paham saya sebenarnya, loh ini nggak mungkin ini. Mungkin. Ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya Pak ya? Ya nggak mungkin itu kalau tidak ada. Nah, kenapa Netanyahu nggak muncul? Ya nggak muncul, nggak berani. Siapa tahu sama kayak di Iran itu ada pengkhianatnya lah, orang-orang dekatnya sendiri mungkin juga teman dekatnya, bukan orang dekat tapi teman dekatnya atau dianggap dekat kan nggak tahu. Dari sisi militer atau dari sisi politik militer, sebetulnya bisakah kita mengatakan bahwa Iran sudah lagi tidak memenangkan battle, tapi sudah hampir memenangkan war ini? War itu ujung, Pak. Ujung ya. Battle-nya juga masih belum. Nggak bisa. Gimana? Karena mereka nggak beradu. Iran tuh ditembakin nggak ngelawan, nggak bisa ngelawan, selesai. Tapi sekarang ini Iran nembakin mereka juga ngelawannya mampu separuh sekarang. Terus gimana ngaturnya? Ya secara operasional, taktikal Amerika lebih unggul. Iran nggak bisa ngelawan. Tapi secara taktikal operasional Iran juga tidak sepenuhnya nggak bisa ngelawan karena di sana juga ternyata jebol juga dan babak belur juga. Betul. Dan yang sekarang bertanya, sekarang ngukurnya tuh nggak bisa. Saya lebih mudah ngukur kalau tujuan nasionalnya. Jadi tujuan grand strategi besarnya adalah satu, Amerika objektifnya adalah rezim tumbang, rakyat demo, kemudian pemerintahnya nggak jalan, kemudian garda revolusi bubar, proksi bubar, senjata nuklir nggak ada. Sekarang tercapai nggak itu? Tidak. Satu pun tidak. Cuma satu aja, Khamenei meninggal ya, cuma itu. Oh ya, enggak. Khamenei meninggal bukan dampaknya. Oh, iya, betul. Dampaknya adalah tadi yang dampaknya ujungnya akibat dari serangan itu. Ya. Tidak ada. Sekarang Iran. Iran apa? Iran tadi dia terisolasi. Sekarang kayaknya enggak deh. Dia yang punya tangan di atasnya. Betul. Yang bisa ngatur orang lain. Kamu mau lewat, mau ini. Dia ngatur. Dia berubah jadi preman baru. Betul. Untuk Selat Hormuz. Untuk Selat Hormuz dan sekitarnya. Yang dia bisa meminta yang lain jangan macam-macam. Artinya dia punya power. Timbul powernya. Keluar. Buat ini loh dia. Kedua, informasional. Dia sekarang banyak orang pengen tahu Iran. Tadinya orang yang mendapatkan informasi negatif tentang Iran. Sekarang cari tahu Iran kayak apa sih. Ternyata orang baru tahu. Oh ternyata Ayatollah Ali Khamenei itu suka ngucapin selamat Natal ya. Ternyata dia suka ini dan itu. Menghormati Soekarno juga gitu kan. Bapak sendiri. Bapak tahu mengenai Ali Khamenei nggak sebelumnya? Cuma tahu bahwa dia adalah pimpinan Waliyatul Faqih. Cuma itu sekarang aja. Bapak tahunya apa? Banyak kita tahu mengenai dia dan ada sisi-sisi humanis juga yang kemudian. Dan sekarang orang ngelihat dia seorang bapak yang baik. Dia ketua Faqih, nggak ada kaitannya sama urusan nyiksa orang di penjara atau nggak ada kaitannya. Kalau dia tahu mungkin malah dilarang sama dia. Tapi kan ini nggak ada revolusi. Ini pemerintah. Saya pernah melihat satu video di mana seorang anak kecil minta syahid. Kata dia, jangan, kamu masih kecil, kamu harus besar. Sangat menyentuh. Dan itu muncul setelah ini.
dan bukan rekayasa kan, Iya, bukan iya. acting, Betul, betul, bukan kayak orang-orang acting bikin kayak sekarang betul. Pencitraan ya. pencitraan, Iya. bukan. Oh, dia sudah terlalu tua untuk pencitraan, Betul. umur 86. Terlalu lemah juga kalau mau muncul dari gorong-gorong, Bang. Mohon maaf. Saya nggak komen. Nah, nah itu kan masih military, ekonomi. Lah ekonomi Iya. dia yang menentukan bukan ekonomi dapat duit ya, tapi Iya. menentukan kamu mau ini saya lewat. Betul. Nah, orang lain berapapun mau dipajain, udah Pak, enggak apa-apa dipajain aja Pak, berapa lewat, saya lewat, pajain aja, mau orang. Yang penting tidak ambruk negerinya Betul. kan. Tapi dia nggak begitu, dia ngatur. Sekarang dia ngatur. Ayo, kamu lewat, yakin kamu lewat? Oh, saya bisa lewat, nanti saya akan gunakan militer. Ayo, monggo, silakan lewat aja. Nanti kalau siapa yang berani lewat? Kalau sudah diomongin gitu. Asuransi naik, semua jadi mahal. Semua gini. Loh, saya sudah bilang kalau saya diserang, saya akan tetap ini. Kenapa? Saya nggak bisa biarkan dunia tidak memperdulikan saya, terus saya peduli sama dunia kan gitu kan. Nah, sekarang tadinya Iran di sini kan gini. Iya. Jadi kesimpulannya adalah Amerika itu sukses melaksanakan tactical operational output. Sukses, sempurna, perfect. Iya. Tetapi strategic outcome-nya nggak ada. Nol nilainya. Saya nggak bisa kasih nilai itu nol itu. Apa suksesnya? Nggak ada suksesnya strategic outcome-nya. Betul. Ini yang disebut dengan pemimpin tentara militer Amerika katakan, kita tidak punya military option presiden, Donald Trump. Karena military option tidak menghasilkan strategic outcome. Dia hanya bisa dapat tactical output. Pasti sukses. Cuma strategic outcome-nya dalam perhitungan mereka tidak ada. Dan saya yakin tentara Amerika itu sama saya sama model, karena saya diajarkan di tempatnya di anu yang sama. Bapak kan 2 kali di sana ya Pak ya? Ya, saya di Sesko dan saya Lemhanas di sana. Saya sangat Amerika untuk menilai seperti ini. Tapi sungguhnya saya kalau disuruh milih Iran sama Amerika, saya tinggal di Amerika kan. Jadi bukan saya anti Amerika, ini saya ngitungnya seperti itu. Dan banyak juga orang Amerika seperti saya yang pengawat-pengawat Amerika mengatakan seperti ini, karena ini bukan kepentingan Amerika. Betul. Ini jelas kepentingan lainnya. Dengan fakta seperti itu, mohon maaf ini pertanyaan terakhir, dengan fakta seperti itu, apakah Bapak bisa memprediksi bahwa dari dalam negeri Amerika sendiri akan muncul satu gelombang, apalah namanya, protes atau apa, hentikan perang ini ke Donald Trump dan pemerintah di Amerika? Trump atau apa itu keputusannya harus rasional kan. Keputusan rasional itu betul-betul kalkulasi risk. Demo sebesar apapun, kalau demo itu tidak mengganggu keterpilihannya dia, keterpilihan partainya, atau suara yang akan diterima oleh siapapun yang dia dukung, itu nggak akan bergeming, dia nggak peduli. Tetapi kalau apapun itu, kalau itu ada faktor nanti akan membuat kekalahan partainya, kekalahan dirinya atau kekalahan temannya, itu baru dia gerak. Dan yang masalah adalah para pendukung, pada akhirnya kan Amerika diwakili oleh para representatif atau wakil rakyat dan senatornya ya. Iya, betul. Nah, sekarang masalahnya di senator dan wakil rakyat itu mereka mau dipilih lagi atau mereka melawan lobi Israel. Itu yang sekarang pertempurannya ada di Senat dan di Kongres. Kan ada beberapa senator yang sudah katakan saja balik kanan tuh di beberapa ini. Iya, yang mendesak seperti itu kan ada gini, mau Partai Demokrat, Republik, kedua-duanya kadang disupport sama namanya lobby Israel, sama AIPAC ya. Dan kalaupun tidak disupport, mereka mendesak opini yang dibentuk oleh media seperti itu. Nah sekarang masalahnya pertemuan media, mau nggak media menunjukkan fakta bahwa ini bukan perang kita? Karena media, pemegang saham, memang sistem kapitalis kan dibuat untuk membuat siapa yang punya power paling besar akan mempunyai kemampuan diplomasi paling kuat, informasi paling kuat, militer paling kuat, dan ekonomi. Meskipun mungkin bukan bentuk militer, tapi kemampuan untuk menekannya pasti lebih kuat. Nah, medianya, pertempuran di media dan di sini. Al Jazeera saja sekarang nggak bisa cover both side. Kenapa? Karena Qatar kan terlibat ini. Iya betul. Padahalnya Qatar juga tetap dia di sisi Amerika karena dia ketempatan. Tetapi kan sekarang pada saat memilih nanti, apakah yang jelas konstruksi pertahanan keamanan atau international security di Timur Tengah tidak akan lagi ditulis oleh Washington sendiri nanti. Oke. Terima kasih sekali waktunya. Sobat Madilog,
Perang selalu dimulai dengan klaim kemenangan cepat, tetapi sejarah hampir selalu berakhir dengan pelajaran yang pahit. Napoleon pernah berkata, dalam perang faktor mental dan daya tahan seringkali 3 kali lebih menentukan daripada kekuatan fisik. Dan hari ini di Timur Tengah, kita melihat pelajaran lama itu kembali hidup. Teknologi memang penting, tapi perang modern menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Siapa yang mampu bertahan lebih lama, dialah yang perlahan memenangkan permainan. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan al-harbu qud'ah, perang adalah tipu daya. Artinya sederhana, yang terlihat di permukaan sering bukan kenyataan yang menentukan hasil akhir. Dan karena itu, tugas kita bukan sekadar mengikuti narasi perang, tetapi membaca logika di baliknya. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mari. Mas Syarki. Sama-sama. Turun bisa.